김강원이 노리는 건 복수가 아니야. 왜 이러세요? 또 오늘 밤에 이상택이 만날 것 같습니다. 맞답니다. Kim Song masih berusaha memadamkan api yang membakar rumah Lee Sang-taek. Beberapa orang juga mulai datang menyaksikan kebakaran itu. Kim Song meminta seseorang menelpon tim damkar sementara ia mengambil alat pemadam. Seorang tetangga berusaha membuka pintu untuk menyelamatkan putri Lee Sang-taek. Kim Song berusaha mencegahnya, namun ia terlambat karena saat pintu dibuka, ledakan kembali terjadi. Beruntungnya mereka berdua tidak terluka. Sementara itu di perusahaan Kim Kang-hun, para pemegang saham tampak bersih tegang terkait kematian Sang Hyun. Mereka ingin sekali mencari pelakunya, namun beberapa pihak menentangnya dan memilih menyerahkan urusan itu pada CEO mereka. Kim Kang-hun tiba di sana membuat semua orang terdiam. Kang-hun tidak membahas sedikit pun tentang kematian putranya. Ia malah meminta semua orang untuk fokus pada pekerjaan masing-masing. 회사 업무에 집중해 주길 바래요. Detektif Chang bersama rekannya telah berada di rumah Lee Sang-taek. Mereka menemukan dua jasad yang diduga sebagai ibu dan putri Lee Sang-taek. Putra laki-laki Lee Sang-taek yang bernama Lee Chong-gang terlihat kebingungan melihat rumahnya terbakar. Sementara Kim Song memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Kim Kang-hun mendatangi TKP tempat Sang Hyun kecelakaan. Kabar tentang terbakarnya rumah Sang-taek juga telah sampai di telinganya. Kang-hun yakin itu adalah perbuatan Sang-hyuk hingga meminta anak buahnya untuk membawa Sang-hyuk padanya. Kim Song kembali menemui majelis Jung membicarakan kebakaran itu. Mereka sangat yakin jika kebakaran itu pasti perbuatan Kang-hun. Kim Song tampak mengkhawatirkan Sang-taek yang pasti akan mendatanginya setelah tahu kabar itu. Kim Sang-hyuk memergoki salah seorang pegawainya melapor kebakaran itu pada ibunya. Sang-hyuk kini tahu jika kebakaran itu adalah ulah ibunya dan dia berjanji tak akan memberitahu ayahnya. Namun ia meminta seseorang yang bisa dipercaya sebagai mata-mata. 중에 가장 말 잘 듣는 놈 하나 소개시켜. Sang-hyuk dikejutkan dengan kedatangan Chang-hyuk yang merupakan orang kepercayaan sang ayah. Chang-hyuk datang untuk menjemputnya. Meski Sang-hyuk menolak, ia tak akan bisa menghindari ayahnya. Sementara itu, majelis Jun terlihat mendatangi markas Jo-myeon. Ia memberitahu mereka bahwa pelakunya adalah Kim Song. Ia juga menyalahkan anak buah Myeon yang tak berhasil menyingkirkan mobil itu. Ia berpikir jika mobil itu berhasil dibuang, maka masalah tak akan menjadi seperti ini. Namun, anak buah Jo-myeon tetap yakin mereka tertangkap meski telah membuang mobil itu. Majelis Jung meminta agar Jo-myeon menyelesaikan masalah itu meski membutuhkan uang yang tidak sedikit. Ia juga berkata bahwa dalam beberapa tahun Kim Song akan naik jabatan dan itu pastinya akan menjadi keuntungan bagi mereka juga. Setelah majelis Jung pergi, anak buah Jo-myeon mengambil kamera yang mereka letakkan di sana. Tentu saja kamera itu telah merekam semuanya. Sang-hyuk langsung mendapat beberapa pukulan ketika sampai di rumah. Sang-hyuk berteriak menanyakan kesalahan apa yang telah ia perbuat. Kang-hun kembali menegaskan agar Sang-hyuk tak mencampuri urusan itu dan meminta agar Sang-hyuk kembali ke Amerika. Sang-hyuk tampak tertawa dan mulai menyadari bahwa ayahnya telah menuduhnya membakar rumah Lee Sang-taek. Ia menatap ibunya penuh kekesalan lalu pergi dari rumah itu. Chong-gang terlihat pergi ke markas Jo-myeon yang selama ini menjadi tempat kerja ayahnya. Sementara itu, Sang-taek akhirnya melihat kabar kematian ibu dan putrinya dari berita di TV. Kim Song yang sampai di rumah tampak terkejut saat mendapat telepon dan pesan dari nomor misterius. Nomor itu mengirim profil Kim Kang-hun serta profil dirinya. Sementara itu, Hoyeong terlihat melakukan panggilan video call dengan Kim Eun, adik Sang Hyun. Rupanya pertemuan mereka di rumah Abu membuat mereka menjadi dekat. Eun mengeluh bahwa ia sedang kesepian karena orang tua sibuk mengurus kasus kakaknya. Akhirnya ia meminta bertemu dengan Hoyeong. Sang-hyuk terlihat menemui seorang anggota geng Jo-myeon. Ia menyerahkan tas berisi uang dan meminta pria itu untuk menjadi mata-mata keberadaan Lee Sang-taek.
Sementara itu, Kang Hun memberitahu Chang Hyuk bahwa pelakunya bukanlah Lee Sang-taek karena Sang-taek tidak menderita asma. Alarm tanda ban bocor yang terdengar di panggilan membuat Chang Hyuk dengan cepat menyelidikinya. 또 찾아보겠습니다. Telah sampai di tempat di mana Hoyong telah menunggunya. Ia tampak terkejut melihat minuman yang dipesan Hoyong dan ingin meminumnya. Hoyong melarang karena itu adalah alkohol. Tiba-tiba bartender di depan mereka memotret mereka. Terlihat sangat senang melihat hasil foto mereka. Kang Hun dan anak buahnya tiba di bengkel tempat Hoyong memperbaiki bannya. Chang Hyuk memberitahu bahwa rekaman pada tanggal kejadian telah hilang. Pemilik bengkel berkata bahwa ada seorang pria yang datang mencari rekaman di tanggal itu. Kang Hun juga bisa melihat Hakim Song yang terekam di kamera CCTV. Sang Hyuk memberikan uang pada pemilik bengkel dan meminta agar tidak ada siapapun yang tahu. Tak lupa juga mereka menyalin rekaman CCTV di mana wajah Hakim Song terlihat. Tahu jika mobil itu dicuri, Kang Hun meminta Chang Hyuk untuk mencari pemilik mobil yang asli. 문제의 겉을 보고 있었어. 항상 문제의 답은 Sementara itu, Chonggang terlihat menelpon Sang-taek. Ia menangis dan berkata bahwa ia akan balas dendam pada pelaku yang telah membakar rumahnya. Sang-taek kemudian meminta Chumyeon untuk tidak melukai Chonggang jika tak ingin dirinya melapor pada Kang Hun. Mata-mata Sang Hyuk langsung melaporkan hal itu pada Sang Hyuk. Tanpa diduga, Sang Hyuk juga meminta pria itu untuk memberinya sebuah senapan. 총이요? 일도 아닙니다. 기다리세요. Hidup Hakim Song mulai tak tenang, bahkan ia tak bisa tidur dengan nyenyak. Pagi itu, tanpa diduga Lee Sang-taek mendatanginya. Lee Sang-taek mengatakan kekecewaannya atas meninggalnya keluarganya serta kerugian yang ia dapat dari kasus ini. Lee Sang-taek kemudian meminta uang pada Hakim Song sebagai uang tutup mulut untuk meninggalkan Korea. Jika Hakim Song tidak memberikannya, maka Lee Sang-taek akan mengatakan semuanya pada Hakim Kang Hun. 나는 곧바로 김광훈 회장을 찾아가겠소. Sebelum pergi, Hakim Song menanyakan nomor pribadi yang mengirimnya pesan. Namun Lee Sang-taek hanya diam dan terlihat tak mempedulikannya. Jelas bukan Lee Sang-taek pengirimnya. Detektif Chang dan rekannya kembali ke rumah Lee Sang-taek yang terbakar. Forensik mengatakan bahwa titik api berasal dari langit-langit tempat lampu berada. Selain itu, mereka juga menemukan selang gas yang terputus seperti sengaja dipotong. Forensik kemudian menjelaskan selang yang bocor membuat gas memenuhi rumah. Saat seseorang menyalakan lampu, lampu akan meledak hingga menyebabkan kebakaran. Lampu bisa meledak jika seseorang menyuntikkan pengencer cat atau bensin pada ujung lampu. Jika seseorang menyalakan saklar, maka lampu akan meledak. Chang Hyuk berhasil menemukan pemilik asli mobil itu yang merupakan mertua Hakim Song. Mereka akhirnya tahu bahwa Hakim Song terkait dengan mobil itu. Detektif Chang menemui Kang Hun dan curiga jika Kang Hun yang telah melakukan pembakaran itu karena Sang-taek telah membunuh putranya. Namun Kang Hun tampak tenang karena dirinya memang tidak terlibat. Kang Hun bahkan kembali bertanya apakah polisi yakin jika Sang-taek adalah pelakunya. 확실해요? Detektif Chang tampak merenungi ucapan Kang Hun. Ia juga kembali menghubungi Chonggang karena bisa jadi anak itu berada dalam bahaya. Sementara itu, Chonggang terlihat bersembunyi di suatu tempat. Ia juga dengan sengaja mengabaikan panggilan Detektif Chang. Anak buah Chumyeon berkata bahwa mereka akan menyelundupkan Chonggang dan Sang-taek ke Kamboja malam ini. Meski Chonggang ingin balas dendam, ia tak tahu siapa yang ia lawan. Hakim Song terlihat memberikan tas berisi uang pada Majelis Chung. Ia meminta Majelis Chung untuk mengirimkan uang itu pada Lee Sang-taek melalui Chumyeon. Kang Hun kembali ke tempat bengkel dan menunjukkan foto Hakim Song. Pemilik bengkel yakin jika pria yang menghapus rekaman itu adalah Hakim Song. Kang Hun juga meminta Chang Hyuk untuk mencari tempat di mana Hakim Song membeli bumper untuk mobil itu. 송판호가 사는 집 근방 폐차장에서 구하지 않았을까 싶어. Terlihat mendatangi tempat Abu Sang-hyun. Hoyongnya juga berada di sana terlihat tampak terkejut. Kini ia tahu bahwa En adalah adik Sang-hyun. Kang Hun dan anak buahnya akhirnya menemukan bengkel tempat Hakim Song membeli bumper. Pengakuan pemilik bengkel semakin membuat Hakim Song menjadi pelakunya. 송판호 판사가 맞답니다.
Mereka akhirnya mengantar Chonggang menemui Sang Taek ke pelabuhan. Perahu yang akan mereka gunakan juga sudah terlihat di sana. Namun tiba-tiba anak buah Chumyeon mengeluarkan senjata. Sang Taek memberikan tas berisi uang pada Chonggang dan meminta putranya itu untuk pergi. Selanjutnya yang terjadi, Sang Taek berusaha melawan anak buah Chumyeon. Mereka saling menyerang dan berakhir dengan kekalahan The Sang Taek. Namun tiba-tiba anak buah Chumyeon tewas setelah satu peluru menembus kepalanya. Sang Hyuk tiba-tiba berada di sana dan menembaki semua orang. Ia mendekati Sang Taek lalu menembak pria itu hingga tewas. Ia bahkan tak menyisakan satu orang pun untuk hidup. Tanpa Sang Hyuk ketahui, Chonggang merekam semua aksinya dari tempat persembunyian dengan menahan tangisnya. Hakim Song tiba di rumahnya dengan kondisi yang tidak baik. Ia bertanya pada Hoyong apakah ada orang yang mencari atau menelponnya. Hakim Song terlihat lega bahwa hari itu tak terjadi apapun. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal kembali masuk, namun Hakim Song memilih untuk mengabaikannya. Hakim Song mulai mengkonsumsi obat-obatan untuk membantunya tidur. Meski begitu, mimpi buruk tetap menghantuinya. Hakim Song kembali mendapat panggilan dari telepon tidak dikenal. Ia mencoba mengangkatnya dan terdengar suara seorang pria. Pria itu berkata bahwa ia menyaksikan kejadian kecelakaan yang menewaskan Sang Hyun. 차가 많이 망가졌더라고요.